Di bulan Ramadan itu nanti identik dengan yang namanya nuzulul Quran. Diturunkan Quran tuh ibu bapak jangan mikir ada buku jatuh gitu, bukan. Tapi ibu dan bapak ketika Quran turun, ayat-ayat Quran sudah menjadi perilaku. Itu baru orang yang diturunkan Quran. Berarti kalau ngomong basmalah memang welas asih. Kalau ngomong alhamdulillah memang ikhlas. Kalau rahman rahim memang welas asih. Gitu loh Bu, Pak. Artinya apa? Nuzulul Quran itu terjadi saat Quran tidak hanya jadi teks, tidak hanya jadi bunyi, tapi sudah menjadi perilaku. Tarekat itu pelaksanaannya. Jadi maaf nih ibu bapak, kalau tiap sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lagi sholat dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lagi sholat ngomong dengan nama Allah maha pengasih maha penyayang, selesai sholat nyuruh anaknya pakai marah-marah. Aneh nggak? Tadi lagi sholat maha kasih, maha sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Selesai sholat, habis berbuat baik, orangnya nggak terima kasih, ngambek gitu. Aneh nggak? Karena segala puji hanya milik Allah. Berarti ucapanmu tidak terlaksana. Berarti belum masuk ke level tarekat gitu maksudnya. Maaf nih. 95% orang melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang dia ketahui, tapi berdasarkan ikut-ikutan. Udah deh, bulan Ramadan yang lain puasa. Bulan Ramadan yang lain taraweh. Tapi tidak satu apapun yang dilakukan, kita benar-benar tahu tujuannya untuk apa gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, dari Majelis Taklim IMAKI. IMAKI itu singkatan apa tadi Bu? Ikatan Mantan Awak Kabin Garuda Indonesia. Yang saya, betul kata Ibu Winnie, pertama kali 20 tahun lalu gitu ya. Tapi Bu Winnie tahu banget gitu kapan saya perjaka atau enggak gitu ya, hebat. Oh masih muda maksudnya. Ya. Alhamdulillah nggak kerasa ya ibu semua kebersamaannya, meskipun jarang ketemu tetapi silaturahimnya tetap jalan dan senantiasa perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Oh ya udah. Ya ini kalau mau cemil-cemil boleh ya ibu bapak ya. Karena kalau belum masuk gula sama karbo suka susah mikir gitu ibu bapak ya. Karena saya kalau tadi, oh iya saya mau disclaimer dulu ibu bapak. Tadi moderator MC ngulang-ulang, ini ditulisnya juga Ustadz gitu ya. Saya tuh nggak ustadz banget sih ibu bapak ya sebenarnya gitu. Dan saya datang bukan mau ceramah, bukan mau tausiah. Kenapa coba Bu Pak? Nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah, nggak ada yang berubah Bu Pak. Ya. Jadi kalau ceramah diulang-ulang tuh rada nggak ngaruh sih sebenarnya gitu. Karena perubahan itu datang bukan dari ceramahnya, tapi dari niat, pengetahuan, dan latihan. Jadi kalau hari ini kita cuman ceramah tapi nggak ada follow up after ininya, setelah ininya ya nggak akan ada perubahan gitu. Jadi hari ini saya bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan juga sebagai ustadz itu kan guru gitu ya, bukan juga mau menggurui, tapi kayaknya lebih asik kalau kita punya status kita di sini sama-sama murid yang mau belajar. Setuju nggak Bu Pak? Setuju ya. Jadi ibu bapak jangan merasa digurui sama saya, diceramahi sama saya, dan saya jauh lebih tahu, lebih ngerti, lebih mendalam. Enggak sama sekali. Jadi pagi hari ini saya hanya ingin berbagi dan senantiasa apa yang nanti kita dialogkan menjadi sebuah pengetahuan, dan yang paling pasti outputnya menjadi sebuah yang namanya kebermanfaatan. Setuju ibu bapak? Setuju ya?
Aduh diem gini ibu bapak, oke nggak ini? Oke, sip. Kan kita bukan mau ceramah, jadi saya perlu feedback ibu bapak. Saya tuh perlu jawaban karena jawaban menentukan kualitas dirimu gitu ya, kira-kira ya. Jadi apapun nanti kita akan dialogkan gitu. Oke, standar sekali. Kita sangat excited untuk bersiap-siap dalam menyambut bulan Ramadan, betul nggak Bu Pak? Umat Islam sedunia tuh Ramadan ini adalah satu sistem yang keren banget, yang membuat semua Islam di dunia itu melakukan festival yang sama, ritual yang sama, dalam satuan waktu yang berbarengan. Dan untuk bikin program yang atau sistem yang besar ini tuh nggak mudah Ibu Bapak. Ya, tetapi ada tetapinya nih. Sayangnya kalau programnya keren tapi nggak dipakainya oke, jadi mubazir gitu Bu Pak. Contoh Ibu Bapak ya, maaf nih, saya kasih analogi dulu. Katakanlah kita punya handphone iPhone terbaru 17 Pro Max gitu. Latest iPhone yang pernah dibikin sama Apple, katakanlah gitu. Ibu Bapak beli, tapi Ibu Bapak cuma pakai SMS-an. Saya nggak? Saya nggak? Kenapa? Karena di dalam handphone itu banyak banget fitur-fitur yang bukan hanya digunakan untuk mengirim pesan gitu. Oke, karena nanti di dalamnya teknologinya udah yang terbaik lah, hasil resolusinya terbaik lah, dengan signaling terbaik dan seterusnya. Artinya apa? Ramadan ini adalah teknologi yang sangat luar biasa, tapi kalau makainya biasa-biasa aja, ya nggak ngaruh-ngaruh amat gitu intinya. Betul nggak Bu Pak? Contoh kedua, Ibu Bapak Ramadan udah berapa kali kira-kira? Berapa Bu? Ada 60 ada? Iya, saya itu kan sebenarnya mau nanya umur ibu bapak aja ya. Nah, kan nggak enak saya nanya ibu bapak umurnya berapa sih, kan nggak enak ya. Jadi kita hitung dari Ramadannya aja. Oh namanya lansia. Iya nggak apa-apa sih kan. Oh nggak usah ya. Oke. Nah kenapa saya nanya berapa kali Ramadan? Karena kalau kita bicara dalam konteks Ramadan yang diulang-ulang, berarti di situ harus ada before after Ramadan ini. Kalau ada grafiknya tuh apa yang membaik gitu Bu Pak, betul nggak? Yang sampai jangan ya Ibu Bapak, maaf nih, kita melakukan ritual diulang-ulang karena itu udah kebiasaan dan rutinitas, udah aja. Udah deh, bulan Ramadan yang lain puasa, bulan Ramadan yang lain taraweh. Tapi tidak satu apapun yang dilakukan kita benar-benar tahu tujuannya untuk apa gitu. Oh iya Ibu dan Bapak, saya sudah melakukan riset ini hampir 14 tahun. Saya lagi ngambil doktoral di UIN Jogja di filsafat Islam. Ini saya mau disertasi gitu ceritanya. Dan salah satu yang sedang saya teliti adalah bagaimana kesadaran seseorang dalam beragama untuk membentuk well-being gitu. Well-being itu artinya adalah kedamaian. Dan nanti kita akan mengerti kenapa saya kaitkan dengan apa yang ingin saya teliti, karena saya ingin mengedepankan yang namanya fakta. Boleh Bu? Boleh ya? Kadang-kadang fakta itu emang gak ngenakin sih. Tapi kalau kita tidak belajar dari fakta, kita akan lepas atau akan kabur dari fakta. Kita akan merasa baik, tapi jangan lupa ya Ibu Bapak, Quran tidak menyuruh kita merasa baik, tapi menjadi baik, itu beda Bu Pak. Oke sampai sini? Ada orang merasa baik, tapi nggak usah sibuk merasa baik lah. Lebih baik menjadi baik gitu. Karena kalau merasa baik terus, nggak jelas ukurannya nanti gitu. Oke, sampai sini? Aduh, lemas gini Ibu Bapak, oke ya? Oke, sip, mantap. Iya, semangat tuh Ibu Bapak, kan masih pagi ya. Sip. Saya akan nanya ulang-ulang oke atau enggak supaya saya ngerti, saya tahu Ibu Bapak paham atau enggak gitu kira-kira ya. Supaya nanti Ibu Bapak kalau ada yang nggak paham tolong ya, jadi Ibu Bapak please nggak usah pura-pura paham gitu ya, ketahuan dari jawabannya, udah gitu aja ya. Oke, saya akan mulai begini. Di dalam Islam khususnya, tapi ini umum sih sebenarnya, ada 3 jalan Ibu Bapak. Ya saya rasa Ibu Bapak sangat familiar dengan nama 3 jalan ini. Satu disebut syariat. Apa Bu Pak? Oke. Naik satu level disebut tarekat. Apa Bu Pak?
Naik di ujungnya disebut hakikat. Berarti kalau kita ngomongin satu subjek, katakanlah puasa, berarti subjek ini kita bisa melihat dari sudut POV, point of view dari 3 poin ini. Sampai sini, oke? Jadi ada puasa syariatnya itu apa, tarekatnya itu apa, hakikatnya itu apa? Ya. Nah, kenapa saya membuka jalan di sini? Nah, Ibu semangat, bagus Bu. Kenapa saya membuka jalan di sini? Karena Quran sendiri mengajarkan ke kita, masuklah kita ke Islam yang keseluruhan. Kafah. Ya, artinya kalau kafah itu jangan sepotong gitu. Jangan hanya di urusan syariat, tapi tarekatnya enggak, apalagi hakikatnya. Dan nggak bisa, tiga-tiganya ini lepas satu sama lain tuh nggak bisa, Bu, Pak. Ya, nah kita bedah dulu satu-satu. Apa sih bedanya syariat, tarekat, hakikat? Nanti kita kaitkan sama puasa. Saya sampai jam berapa, Bu? Jangan sampai jam 4 juga kali ya. Jangan. Ibu bapak perlu latihan bukber ya. Jangan lupa nanti mau bukber, latihan dulu dari sekarang ya. Sok latihan mumpung ada waktu. Oke. Saya ulang dulu ya, Ibu Bapak ya. Maaf nih. 95% orang melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang dia ketahui, tapi berdasarkan ikut-ikutan. Faktanya begitu. Mayoritas ngerjain ikutan, urusan ngerti, urusan tahu, urusan paham belakangan, yang penting mayoritas gitu ikutan. Ngapain? Ikutan. Karena followers itu lebih mudah. Kenapa? Nggak usah mikir, Bu, Pak. Betul nggak? Mending mikir, mending langsung ngikut yang udah jadi, nggak usah mikir lagi, mending yang mana? Ya, ibu bapak jawab sendiri ya, nah, udah. Jadi ini udah bukti ini dari survei apa yang pernah diteliti gitu. Oke? Pertanyaannya, sekarang saya mau nanya dulu nih. Tadi di awal dibuka dengan pembukaan membaca ayat suci Al-Quran. Betul? Oke. Ibu bapak saya mau nanya, Quran itu didesain untuk sumber petunjuk atau untuk banyak pahala? Yang mana? Hah? Ibu bapak kira-kira baca Quran pengen dapat petunjuk atau pengen dapat pahala? Yang mana? Nah, jadi beda nih. Nah, mulai. Ulang dulu. Kan sekarang ada orang ngomong, barang siapa yang mendengarkan, atau suka ada gini, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan berkah, gitu nggak kira-kira? Nah, ya baguslah itu. Tapi saya mau nanya dulu nih, Quran itu secara hakikat, esensi, itu petunjuknya atau pahalanya? Petunjuk. Setuju? Berarti ibu dan bapak baca Quran dan dengar Quran, outputnya adalah mendapatkan petunjuk. Paham? Bentar dulu. Ya. Tapi sekarang saya mau nanya nih, ada nggak orang rajin baca Quran karena pengen dapat pahala? Ada nggak? Nah, siapa itu? Ya bagus ya. Ibu bapak udah mending ngaku lah ya, bagus ibu bapak. Ngaku itu salah satu bukti orang mulai berubah ya, bagus bu. Benar. Pertanyaan saya. Kalau saya baca Quran pengen dapat pahala, itu mau ngerti kayak mau enggak penting. Karena tujuannya pahala. Betul? Pahala tuh artinya apa sih, Bu, Pak? Nah, mulai. Ya, pahala tuh artinya apa sih? Imbalan, hasil, hadiah boleh lah. Gini. Pahala itu kira-kira saat menanam atau saat berbuah, yang mana? Hah? Baru kita bisa memetik buahnya. Baru itu disebut Sekarang saya tanya, ibu dan bapak bisa nggak dapat buah kalau nggak nanam?
Beli, ya benar sih. Ya, wah, ini jawaban mama banget ya. Udah beli lah gitu. Ya, supermarket lah gitu. Di Shopee lah. Oke, paham nggak maksud saya? Berarti tidak akan ada imbalan tanpa sesuatu yang kita tanam. Betul? Betul? Nah, ibu bapak maaf ya, mindset yang udah ada di alam bawah sadar kebanyakan orang Indonesia, pahalanya pengen gede tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh bu. Pengen dapat buah tapi nanem enggak, beli enggak, bener nggak? Ngapa-ngapain enggak, pokoknya berharap pahala. Artinya apa? Nggak fair dong. Karena rumus utamanya, kalau kamu ingin mendapatkan, kamu harus melakukan. Sampai sini oke bu, Pak? Sip ya? Jadi maksud saya, maaf nih, hataman bagus, rajin baca Quran bagus, tapi abis itu ibu bapak nggak dapat petunjuk, nggak akan ada perubahan. Kenapa? Karena mindset yang dikejarnya adalah buah, tapi hilang yang disebut missing link untuk aku menanamnya gitu. Oke sampai sini? Pertanyaan berikutnya, kalau saya nanam, buahnya pasti keluar. Saat fokus dinanam, nggak usah khawatir buahnya, karena itu one whole package. Tapi sibuk nyari buah nggak pernah nanam, sampai kapanpun nggak akan berubah. Sok saya mau nanya ibu bapak, maaf nih, ini besok di bulan Ramadan di WhatsApp ribut aja urus, aku udah 2 jus, aku udah 3 jus gitu. Bagus ibu, Pak, bagus. Tetapi saat itu tidak menjadikan petunjuk untuk menuju jalan hakikat, itu hanya ada di wilayah yang namanya syariat. Masa udah 60 kali Ramadan urusannya syariat mulu gitu loh bu, Pak. Betul nggak bu, Pak? Contoh nih, analogi sederhana. Quran didesain sama Allah supaya kita mendapatkan petunjuk untuk mendekat kepada Allah. Setidaknya orang yang mendekat kepada Allah mewakili sifat-sifatnya itu aja. Karena kalau Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, who is the best man? Ya Rasul, siapa sih orang yang terbaik? Jawaban Nabi Muhammad kalimatnya nggak gini loh, Bapak. Orang yang rajin puasa, nggak ada. Orang yang rajin tahajud, nggak ada. Orang yang rajin umroh, nggak ada. Orang yang rajin pengajian, nggak ada. Kenapa? Pengajian, umroh, tahajud, puasa, itu syariatnya. Tapi kualitas itu ada pada nilai hakikat. Nabi Muhammad menjawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi sesamanya. Makanya output dari hakikat itu namanya adalah akhlak. Contoh ya. Ibu dan bapak, maaf ya, ngegosip kira-kira akhlak baik nggak? Buruk nggak? Buruk. Ibu bapak untuk diketahui ya, maaf ya, indikator parameter orang yang nggak bahagia pasti sering ngegosip, udah gitu aja. Udah pasti bu, Pak. Jadi kalau orang sering ngegosipin orang lain, itu dia lagi mau menunjukkan bahwa aku tidak bahagia, udah gitu aja. Kenapa? Karena dia perlu cerita orang lain untuk diomong-omongin, karena dia ceritanya sendiri tuh nggak menarik buat dia gitu bu, Pak. Makanya salah satu dalam konteks emotional intelligence, dalam konteks kecerdasan emosi, orang yang sering ngomongin orang lain pasti ada problem sama kecerdasan emosinya, udah pasti. Pertanyaan, maaf nih. Ada nggak orang hatamnya rajin, tapi nggak gosipnya rajin? Ada nggak bu, Pak? Hah? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Ya, berarti antara hataman, antara syariat dan hakikat kan gak nyambung. Satu sisi ngaji, tapi beres ngaji tetap ngegosip.
Satu sisi ngaji, tapi abis ngaji tetap julid sama orang gitu. Betul nggak? Berarti tidak masuk kepada sesuatu yang kafah. Jadi maksud saya ibu bapak, simpel aja ya. Syariat itu kalau secara bahasa letterleknya itu jalan menuju air. Jalan menuju apa? Air. Karena pada saat itu di gurun air itu sumber penghidupan. Jalan menuju penghidupan itu namanya syariat. Berarti harus tahu arahnya nggak? Harus tahu jaraknya nggak? Harus tahu kemananya nggak? Berarti di situ tahu aku mau melakukan apa. Intinya aku tahu dengan berpengetahuan. Tarekat itu pelaksanaannya. Jadi maaf nih ibu bapak, kalau tiap sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lagi sholat dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lagi sholat ngomong dengan nama Allah maha pengasih maha penyayang, selesai sholat nyuruh anaknya pakai marah-marah. Aneh nggak? Tadi lagi sholat maha kasih, maha sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Selesai sholat, habis berbuat baik, orangnya nggak terima kasih, ngambek gitu. Aneh nggak? Karena segala puji hanya milik Allah. Berarti ucapanmu tidak terlaksana. Berarti belum masuk ke level tarekat gitu maksudnya. Kan kalau kata anak-anak Gen Z sekarang ya ibu bapak, ini disebut walk the talk. Antara ucapan dan perilaku cocok. Ini kan keributan-keributan antara ngomongnya gimana, kelakuannya gimana. Contoh, ini maaf ya kalau di penelitian saya memang rada banyaknya di ibu-ibu sih, maaf ya. Maaf nih, maaf. Ibu-ibu nih, kalau nyuruh anaknya sholat gini, atau gini deh, nggak usah nyuruh anaknya sholat lah. Lagi-lagi ya sama suami boleh sih, sama anak aja supaya gak aman ya, ibu bapak ya. Nah, kamu tuh jangan marah-marah nak, sabar dong. Nyuruh anaknya sabar sambil marah-marah. Aneh gak bu pak? Aneh lah. Nyuruh anaknya berbuat kebaikan tapi gak dicontohin gitu. Artinya apa? Yang akan terekam oleh sekeliling kita bukan ucapanmu, bukan kata-kata, tapi perilaku. Setuju? Oke? Dapat ya? Makanya kenapa Quran mengatakan kaburomatan indallahi antakulu malataf alun. Diawali lagi pakai ya ayyuhalladzina amanu lima takulun malataf alun. Kaburomatan indallahi antakulu malataf alun. Ibu bapak ngerti nggak apa yang barusan saya omongin? Jangan-jangan langsung amin ya Allah amin. Jadi saya tanya bu artinya apa? Wallahu alam bisawab. Udah aja nggak tahu. Jadi di surat As-Saff ayat 2 dan 3 itu ada kalimat menarik. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ngomong tapi nggak dikerjain? Betul nggak? Berarti antara omongan sama perilaku nggak cocok. Itu nggak matching namanya. Belum menjadi hakikat. Setuju? Oke? Paham? Paham nggak ini? Oke nggak? Berarti nanti waktu Ramadan, ya. Itu yang penting Qurannya hatam atau paham? Dua-duanya tetap. So ibu-ibu sama hataman aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak paham. Karena ibu bapak kalau mau paham tetap harus dibaca. Tapi jangan berhenti dibaca gitu maksud saya. Oke? Sip? Dapat ya? Ibu bapak kita pemanasan dulu bu, nggak apa-apa ya? Belum mulai. Itu pemanasan dulu supaya oke. Karena kalau tadi loncat ke Al-Baqarah 185, Ramadan itu tempat diturunkannya Quran. Makanya di bulan Ramadan itu nanti identik dengan yang namanya nuzulul Quran. Diturunkan Quran tuh ibu bapak jangan mikir ada buku jatuh gitu, bukan. Tapi ibu dan bapak ketika Quran turun, ayat-ayat Quran sudah menjadi perilaku. Itu baru orang yang diturunkan Quran. Berarti kalau ngomong basmalah memang welas asih. Kalau ngomong alhamdulillah memang ikhlas. Kalau rahman rahim memang welas asih. Gitu loh bu pak. Artinya apa? Nuzulul Quran itu terjadi saat Quran tidak hanya jadi teks,
Tidak hanya jadi bunyi, tapi sudah menjadi perilaku. Oke Bu, Pak. Sip. Dapat ini? Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke puasanya. Ulang sekali lagi, ulang. Sekali lagi. Quran itu petunjuk. Kita baca Quran intinya nyari petunjuk atau nyari pahala? Udah Ibu Bapak, pahala nggak usah dipikirin lah. Kayak nggak percaya sama Allah gitu. Ngingetin Allah, ya Allah ini aku udah ngaji kok nggak ada pahala. Ini ngingetin aja sih ya Allah gitu, belum ada gitu. Karena semua bentuk apa yang terjadi semua otomatis Ibu Bapak. Kita nggak bisa melawan hukum tabur tuai itu, nggak bisa Bu Pak. Nggak bisa. Apa yang aku tanam akan aku tuai. Jadi jangan sampai pengen yang dituainya bagus, yang ditanamnya nggak bagus, nggak bisa Bu Pak. Sip ya. Maksud saya gini Bu, masa sih udah 60 Ramadan nyari pahala mulu gitu. Berlomba-lomba nyari pahala. Itu anak TK SD oke lah gitu. Ya, karena kita tujuannya bukan hanya dalam wilayah syariat tarekat tapi hakikat. Oke? Ibu Bapak kalau ngerjain sesuatu nyari pahala, kira-kira ngerjainnya ikhlas nggak? Insya Allah mah jawaban hopeless Bu Pak. Kalau saya ngerjain sesuatu pengen dapat balasan, ikhlas nggak? Ya enggak lah. Berarti ngerjainnya penuh dengan transaksi. Semoga dapat. Kalau nggak dapat kecewa, gitu nggak kira-kira? Iya. Tapi ngomongnya lillahi ta'ala gitu. Gimana coba? Betul Bu Pak? Oke? Oke sampai sini? Nah, yuk sekarang kita masuk nih. Karena kan topik kita, ada topiknya nggak ya? Oh kita ngomongin Ramadan kan? Nah, nih. Pertanyaan. Tadi clear banget ada kalimat di Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ibu Bapak, ingat ya, yang berhak puasa di bulan Ramadan, kalimat puasa itu, kalau tadi kita agak jeli mendengarkan ayat itu, di atas kata-kata puasanya ada tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Karena Ramadan ini limited seat. Hanya yang diundang. Oke Bu, Pak? Makanya nanti di dalam sebuah riwayat ada satu statement Rasulullah bilang, puasa ini miliknya Allah. Dah. Karena satu-satunya yang nggak bisa di-flexing Kang, itu puasa Bu Pak. Ibu Bapak syahadat bisa teriak-teriak, bener nggak? Bisa flexing nggak? Bisa. Sholat bisa flexing nggak? Bisa banget. Wah di pinggir jalan kayak di mana flexing gitu sholat, kelihatan. Betul? Zakat bisa foto nggak? Bisa. Haji bisa ditulis di undangan nggak gelarnya? Bisa. Tapi puasa Bu Pak, satu-satunya yang Ibu Bapak nggak bisa flexing di situ. Ibu Bapak mau flexing apa lagi puasa coba? Masa mau gitu? Masa kan enggak ya? Aku lagi puasa loh gitu. Betul nggak Bu Pak? Itulah kenapa ini disebut ibadah yang super direct. Kalau dalam hadis dikatakan ini langsung ke saya deh kata Tuhan gitu. Kata Allah ini langsung ke aku gitu. Oke? Berarti ini spesial nggak Bu Pak? Spesial. Makanya karena ini spesial, yang bisa masuk ke wilayah spesial ini limited person. Oke? Nah kalau gitu saya mau nanya, besok di bulan Ramadan semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak? Nah nih ya, Ibu Bapak mulai dengerin dulu pertanyaannya ya. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Nah Ibu Bapak tadi itu membuktikan rata-rata orang emang ngomong dulu baru mikir sih rata-rata. Betul nggak? Berarti kalau ngomong dulu baru mikir itu namanya reaktif. Apa Bu Pak? Nah,
Ibu bapak tidak berhenti jadi orang reaktif, ibu bapak susah bahagia aja hidupnya. Kenapa? Karena reaktif dibangun oleh kebiasaan, kebiasaan dibangun oleh tahun-tahun, bertahun-tahun membangun kebiasaan, dan itu yang paling sangat sulit untuk kita rubah. Jadi sorry to say, saat kita tidak membangun kebiasaan baru, kita nggak akan berubah dalam konteks hidup apapun. Makanya, saya ke ujung nih ya. Salah satu hakikat Ramadan adalah merubah diri kita yang reaktif menjadi responsif. Merubah apa ibu bapak? Menjadi apa bedanya? Awas jawabannya, pokoknya gitu aja. Kalau reaktif itu tindakan dikedepankan, mikir belakangan. Tapi kalau responsif, mikir dulu, ngitung dulu, menakar dulu, menimbang-nimbang dulu. Jadi mau melakukan, ada ukuran dan ada hold-nya dulu. Hold apa ya? Jedanya dulu. Supaya memikirkan bahwa tindakanku ini menguntungkan atau tidak gitu. Oke Bu? Perlu ibu bapak sadari 95% bayangin. Keseharian kita dikontrol oleh reaktif. Makanya keputusannya sama, hasilnya nggak jauh beda. Makanya orang selalu komplain, hidup aku nggak pernah berubah. Ya iya kamunya nggak berubah. Oke Bu, Pak? Sip? Nah, ulang ya, ulang. Ibu bapak kalau tahun depan lagi kita ketemu, langsung UTS ya ibu bapak ya. Nah, langsung ujian. Oke. Yang disuruh puasa besok di bulan Ramadan, semua orang yang KTP-nya Islam nggak? Yang beriman. Nah, jelas kok dari tahun lalu ayatnya nggak berubah kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihim kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Coba kita petakan nih Bu Bapak. Mana syariatnya, mana tarekatnya, mana hakikatnya? Syariatnya apa? Nah, mulai. Berarti puasa ada tujuan nggak? Ada dong. Berarti puasa ini jembatan menuju nggak? Iya dong. Makanya clear banget, hai orang yang beriman, kamu puasa supaya kamu takwa. Syariatnya ada di keimananmu, tata cara pelaksanaannya dengan puasa, tarekatnya, output hakikatnya jadi orang yang takwa. Jadi orang yang beriman pasti takwa nggak? Nah, beda-beda lagi ini. Hah? Oh, mundur. Orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Sepakat? Jadi ibu bapak yang KTP-nya Islam belum aman. Kenapa? Yang Islam itu baru KTP. Maka KTP itu sering saya sebut sebagai identitas. Saya bisa identitasnya Islam, tapi belum tentu saya Islami. Benar nggak ini ibu bapak? Saya balikin ya. Bisa nggak orang KTP-nya nggak Islam sih, tapi Islami banget, bisa nggak? Nah gitu. Itulah kenapa ibu bapak, please stop menilai siapapun karena kita nggak tahu apa-apa. Gak usah terlalu rese sama keyakinan orang gitu Bu. Jangan-jangan yang kita anggap buruk, yang kita anggap sesat, yang kita anggap kafir, di hadapan Allah jauh lebih Islami dari kita. Betul nggak Bu Pak? Artinya apa? Belum tentu berbeda itu salah, belum tentu. Karena kita semua dilimitasi oleh yang namanya pengetahuan. Ada hashtag nih Bu Bapak. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Jadi mending mencari tahu daripada sok. Nah gitu udah. Sip ya.
Ibu bapak waktu sholat ada gini nggak? Allahu Akbar. Ada gitu nggak? Ada ya? Itu kan cuma mau ngingetin bahwa Allah itu gak besar banget. Aku tuh gak ada apa-apanya. Limit banget. Ibu bapak maaf ya. Ini gak usah ngomongin Allah yang maha besar aja. Kalau semesta raya ini, mau semesta raya juga kegedean lah ya. Boleh-boleh lah. Ini anggap aja sekotak ini tuh semesta raya nih. Bumi itu cuman segini nih ibu bapak. Cetek nih segini. Kecil banget nggak? Dari semesta raya bumi cuman segini. Ya. Kalau bumi cuman segini ibu bapak, Cibubur segede apa? Nggak kelihatan. Benar? Berarti kita segede apa? Udahlah ibu bapak. Tunjukin Allahu Akbarnya bukan dengan kata-kata dan kencang-kencangan suara, tapi sadar bahwa I am nothing. Dah gitu kira-kira. Nothing itu dalam artian aku lebih banyak nggak taunya daripada tahu. Oke? Oke? Sip? Ulang. Siap ibu bapak? Siap. Oke. Ini ibu bapak udah mulai ngerti atau udah mulai puyang? Yang mana nih? Ngerti, sip. Maaf bu. Kalau jawabannya puyang, bagus ibu bapak. Kenapa? Ceramah itu nggak ngajak mikir bu pak. Ceramah itu ngedongengin hal diulang-ulang, masuk ke sini cuma 10-15%. Pulang lupa bu pak. Tapi kalau ngobrol, dialog gini, saya banyak nanya, at least ibu bapak punya waktu untuk ngobrol sama dirinya sebentar barusan. Nanya lagi ke dalam. Dan itu yang akan ngebuat kita terus mau bertumbuh karena kenapa? Banyaknya pertanyaan. Jadi ibu bapak please jangan berhenti nanya. Jangan puas. Dalam tanda petik ya. Nanti kita akan paham. Ulang. Jadi yang disuruh puasa orang yang KTP Islam atau orang yang beriman? Nah, ibu bapak besok mau Ramadan, mau puasa. Jadi harus apa dulu? Nah, udah beriman belum? Wah, insya Allah sih. Hah? Udah beriman belum? Oke. Kalau gitu nggak usah jauh-jauh lah. Apa ciri-ciri orang beriman, Bu? Nggak pelit, ya oke. Itu mah takwa sih, Bu. Itu nanti yang jauh di sini. Beda-beda. Ayo. Jadi kebayang nggak ibu bapak? KTP Islam beriman aja belum, apalagi takwa. Jauh ibu bapak. Ya awas ya nih, hati-hati nih ya. Jangan ngerasa bahwa lahir KTP Islam, wah aman nih. Ini free pass surga gitu misalnya. Belum tentu. Karena mati nggak bawa KTP. Terus ibu bapak kalau mati malaikat nanya, agamamu apa? Islam. Apa buktinya? Kan ketinggalan di rumah. Nggak dibawa. Nah, nanti minta tolong bawain. Jelas ya? Paham ya? Jadi KTP identitas itu namanya syariat. Jalan menuju. Ibu bapak tahu jalan tapi tidak menjalani jalan itu, nggak akan nyampe tetap. Ini jangan-jangan tiap hari yang dibunyiin nama jalannya terus. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ibu bapak, saya selalu ulang-ulang nih ya. Ibu bapak kalau sakit datang ke dokter dikasih resep nggak? Terus ibu bapak resepnya tiap pagi dibaca terus. Paracetamol. Pusing hilang nggak? Enggak, kenapa? Iya mesti ditebus, makan, betul nggak? Resep ini hanyalah syariat. Jadi hafalan, bunyi-bunyi, hatam, good. Tapi kalau tidak dilakukan, nggak akan jadi kafah gitu. Oke? Satu, ibu bapak. Ciri orang yang beriman adalah aku memiliki pengetahuan. Itu nomor satu. Makanya kalau ibu bapak jeli ya, nanti di surat 17 ayat 36 itu ada kalimat bagus banget. Janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa pengetahuan.
Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran akan dimintai pertanggung. Berarti kalau aku ngikutin sesuatu yang aku nggak ngerti ini baseline-nya apa, pondasinya apa, tujuannya kemana, berarti saya cuman ikutan. Gak nanya, kenapa sahur jam segini? Kenapa buka jam segini? Kenapa ada tarawih? Kenapa bisa ada yang 11 atau 23? Kenapa nuzulul Quran ada di situ? Kenapa Lailatul Qadar kok di tanggal-tanggal gitu? Nggak ditanya lagi, Bu, Pak. Ikutin aja udah. Oke, Bu, Pak. Sip. Oke? Paham ya? Dan yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang melakukan karena kesadaran. Karena apa? Gitu. Contoh, saya kasih contoh. Ibu bapak nggak usah Ramadan, anggap aja bulan Ramadan kan masih nanti nih. Gini, ibu dan bapak rata-rata nih ya, kalau dengar azan melakukan sholat, gara-gara sadar, gara-gara kebiasaan yang mana? Yang bener ah. Nih, gara-gara itu kewajiban atau gara-gara itu kebutuhan yang mana? Yang bener ah. Gara-gara aku harus mengerjakannya atau aku perlu mengerjakannya yang mana? Yang bener ah. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ada nggak yang sholatnya gini? Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ya ada nggak? Punya lahir setan sih gua. Ayo. Ibu bapak gimana mau ngomong sholatnya sadar, orang rokaat aja lupa. Betul nggak? Sehingga jangan-jangan semua yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, kesadaran yang udah nggak ada, karena itu adalah kebiasaan aja yang diulang-ulang selesai. Nah, apal cangkem betul kata orang Sunda. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Nah, berikutnya nih, saya kaitkan sedikit lagi Ibu Bapak. Supaya nanti kita ngerti bahwa besok puasa itu adalah bukan lagi sesuatu yang aku harus lakukan gitu. Tetapi, ada tetapinya. Yuk kita ulang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang apa? Nah, tadi iman satu apa? Mulai lagi ini, belum 5 menit ini. Punya pengetahuan. Itu nomor 1. Yang kedua, melakukannya dengan apa? Sip, mantap. Ibu bapak kira-kira hari-hari melakukannya dengan sadar dan tidak sadar lebih banyak yang otomatis atau yang sadar? Udah otomatis ibu bapak, udah 95%. Nah, di situ ada kalimat menarik. Kutiba alaikumusiyam, telah tiba waktunya. Contoh. Ini kita pakai bahasa konvensional yang umum aja dulu nih. Ibu bapak saya mau nanya, kalau Allah mewajibkan sesuatu ke kita, itu kira-kira kita ini cenderung melakukannya seneng atau nggak seneng? Harusnya seneng. Gini, ibu bapak maaf ya, ini mau menyambut bulan Ramadan ada rasa bahagia nggak? Benar? Oke, titik ya, simpan jawabannya nih. Saya mau nanya nih, jujur nih. Di bulan Ramadan makan diatur nggak? Minum diatur nggak? Sejujur-jujurnya, ibu bapak kalau mau makan mau minum mendingan diatur-atur kayak waktu bulan Ramadan atau bebas aja? Aku mau makan, enggak ya udah. Mau minum enggak ya udah. Mending bebas, mending diatur. Yang bener ah. Hah? Enggak, saya mau nanya, kalau ibu boleh milih makan bebas terserah kapanpun sama makan diatur-atur mending yang mana? Bebas udah. Berarti besok mau masuk bulan Ramadan mau diatur-atur, benar nggak? Sebenarnya kan nggak happy banget sih gitu. Orang mau diatur makannya, benar nggak? Orang minumnya diatur gitu.
Betul nggak? Sok lagi. Nanti nih mendekati hari raya H-34, happy nggak Bu Pak? Happy. Berarti nggak betah waktu Ramadan ya, orang happy mau hari raya. Bener nggak ini? Sok nanti Ibu Bapak ya lihat hari pertama puasa langsung ada yang bikin status 29 hari lagi hari raya gitu kira-kira. Dari hari pertama aja udah nggak betah, cuman sok-sokan betah, sok-sokan udahlah Bu Mak. Oh nggak gitu ya, nggak apa-apa sih. Iya. Karena nanti akhirnya maaf ya Ibu Bapak ya, kalau kita besok puasa nggak pakai pengetahuan dan nggak pakai kesadaran, itu cuma jadi bulan pesta kuliner, udah gitu aja. Urusannya buka bareng, masak apa, makan apa, udah aja. Siap-siap tajil, udah aja. Nah, padahal hakikatnya supaya kita jadi masuk kepada level-level orang yang bertakwa. Oke Ibu Bapak, sip ya, clear ya. Jadi satu nih, indikator keimanan adalah aku melakukannya karena panggilan. Titik. Karena apa Ibu Bapak? Sok Ibu Bapak rasain aja. Ini panggilan atau kepaksa sih gitu. Ini panggilan atau emang gak enak sama orang sih gitu. Ini panggilan atau karena validasi sih gitu. Ibu Bapak yang tahu sendiri, udah nggak usah dijawab. Karena kalau kita melakukannya bukan karena panggilan dari dalam, pasti ngerjainnya berat banget. Pasti. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Tadi di Al-Baqarah 184 ada kalimat bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa disuruh fidyah. Yang berat menjalankan apa Ibu Bapak? Saya mau nanya sama Ibu Bapak. Orang yang berat menjalankan puasa tuh yang gimana? Hah? Sakit, uzur, hamil gitu? Ibu Bapak itu mah jawaban anak TK lah. Udah coba yang agak lebih dalam nih. Orang yang berat ngejalanin puasa tuh yang gimana? Contoh ya, saya kasih contoh. Ada loh tipikal orang bangun pagi breakfast. 9:30-nya, ini jam 7 breakfast nih. 9:30-nya brunch. Ya. 12:30 jam 1 lunch. Itu sebelum jam 3 udah 3 kali makan Ibu Bapak. Jam 4:30 kumpul-kumpul kongko afternoon tea namanya. Yuk kita afternoon tea yuk gitu. Jam 7:30 dinner. Habis gitu ya terserah lah ya. Di antaranya ngemil lah. Oke? Sekarang pertanyaan saya nih. Kalau ada orang ngomong gini nih, contoh dulu ya supaya gampang. Sorry ya, aku tuh nggak belanja ah. Kenapa? Karena nggak ada duit. Ya iya lu nggak ada duit mah, lu nggak belanja. Oke? Sekarang saya tanya. Kenapa ada kata-kata puasa ini adalah ngomong-ngomong ya Ibu Bapak? Nanti di puasa tuh ada imsak, itu tuh sebetulnya nanti satu akar, kaitannya adalah menahan. Hold. Saat kamu mampu, tapi kamu tidak menggunakan kemampuan itu karena kenapa? Kamu ingin memilih untuk diam dan lebih baik, gitu kira-kira. Jadi nanti tolong digarisbawahi lagi, maaf ya. Yang berat ngejalanin puasa tuh siapa? Orang yang banyak makan, Bu, Pak. Disuruh makan 2 kali susah pasti karena craving ngunyah mulu gitu kira-kira, karena kebiasaan dikit-dikit disuruh diem. Ibu saya mau nanya, kalau orang kebiasaan makannya banyak disuruh makan 2 kali berat nggak? Berat nggak? Oke, Ibu Bapak termasuk yang berat begitu nggak kira-kira? Yang bener ah. Nah bagus kalau udah enggak. Oh udah usia ya? Oh ya oke. Bagus Bu, bagus, benar. Jadi maksud saya, maaf nih, Ibu Bapak jangan merasa puasanya bernilai saat Ibu Bapak nggak makan nggak minum, bukan itu poinnya. Kalau ke puasa sehari makan anggap 3 kali, pagi, siang, malam gitu kira-kira.
Waktu puasa, jatah makan siang kita makan nggak? Enggak. Berarti ada jatah yang kita tidak makan. Niatnya satu, Bu. Saya punya hak beli makan sih. Saya bisa beli apa aja yang saya mau. Tapi karena saya lagi bertirakat, saya lagi latihan, saya nggak mau mengambil hak ini. Dan saya mau melakukan ketakwaan untuk apa? Mengambil, stop jatah makan siang, dan saya kasihin jatah makan siang ini untuk fakir miskin. Pertanyaan, orang miskin yang jarang makan disuruh puasa, berat nggak? Enggak, orang dia tiap hari lapar. Betul? Berarti yang berat menjalankan fidyah adalah sok nih orang yang berkelebihan makan, berkelebihan minum. Ambil waktu, kamu jangan makan di siang hari, katakanlah begitu. Tapi lihatlah orang-orang yang mungkin belum makan, bahwa saat kita menyalurkan makan siang kita, itulah nilai yang disebut dengan yang namanya puasa. Nah, yang kejadian apa coba Bu, Pak? Abis sahur, ketiduran. Sholat subuh, ketiduran. Bangun. Begitu bangun aja yang dipikirin apa coba? Nanti buka pakai apa ya? Gitu, Pak. Dari bangun bobo, udah mikirin nanti makan apa? Nah, yang udah lumayan kepanggil tuh kira-kira mindsetnya gini, begitu bangun tidur, puff, jatah makan siang saya kasihin ke fakir miskin mana ya gitu. Karena ibu bapak maaf ya, rata-rata orang siang gak makan dipindahin ke malam balas dendam. Nah, kalau cuman mindahin jam makan namanya jama takir makan siang, bukan puasa. Siang emang gak makan sih, tapi dipindahin. Buka puasa ibu bapak ya. Menu A sampai Z ada semua. Nah, itu mah mindahin jam makan. Makanya jangan heran puasa udah bertahun-tahun, tapi kualitas ketakwaan kolektif ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena relate dengan statementnya Nabi Muhammad. Banyak dari umatku yang berpuasa, mereka cuma mendapatkan haus dan lapar, tetapi tidak menumbuhkan hakikat ketakwaan. Oke Bu? Sip ya? Paham ya? Jadi ibu bapak, jangan lupa nih. Ibu bapak ngomong-ngomong puasa artinya apa sih? Puasa itu dari bahasa Sanskrit upavasa, yes. Upavasa itu artinya apa sih? Berdiam untuk dekat dengan Tuhan. Jadi ibu bapak, kalau bisa nanti di bulan Ramadan, tingkat frekuensi diamnya dinaikkan. Kalau bisa kumpul-kumpul, ngobrol apa, turun aja dulu, kurangi. Kalau bisa banyak menghening, kalau bisa banyak merenung, kalau bisa banyak berkontemplasi, maka nanti di dalam itu tuh menunya banyak banget Bu. Kita bangun dilebih pagikan untuk merenung. Ibu bapak ngomong-ngomong, di bulan Ramadan ada tarawih nggak? Kenapa di bulan Ramadan ada tarawih, sekarang nggak ada? Kenapa? Iya dari dulu begitu, ya oke lah. Ya tuh ibu bapak, itu mah bukan jawaban ya. Nah, dari dulu sih satu Bu, Pak. Berarti kita juga perlu merawat makan nggak? Iya dong. Ibu bapak belajar sistem namanya 2 meal a day. Udah 2 kali makan titik, jangan banyak-banyak. Coba renungin deh ibu bapak, kenapa si tarawih itu disimpan habis maghrib, isya, tarawih, gitu nggak? Ini mepet-mepet ibu bapak, kalau nggak ada tarawih dari maghrib sampai jam 10 itu makan nggak beres-beres ibu bapak. Iya. Makanya udah makan maghrib selesai, close Windowsnya, nanti makan lagi waktu sahur, close lagi, dilatih less eating namanya. Karena semakin kita sedikit makan,
Menurut penelitian kekinian dikatakan bahwa kalau kita tubuh nggak ada asupan makanan 16 jam, sel aktif autopagi kita akan nyala. Dia akan melakukan yang namanya self healing untuk membunuh semua sel-sel yang dalam tanda petik itu udah nggak kepake gitu. Jadi ibu bapak maaf nih ya. Dulu orang kemati itu kekurangan makan. Di era modern ini ibu bapak, orang yang mati kebanyakan makan. Oke bu pak. Jadi yang dimasukin ke mulut dikontrol, yang dimasukin ke kuping dikontrol, yang dimasukin ke mata dikontrol, yang diolah di pikiran dikontrol. Itulah esensi Ramadan gitu maksudnya. Oke bu pak. Sip ya. Yuk ibu bapak besok Ramadan, mumpung semua orang lagi puasa bareng, kita latihan bersama. Terus maaf ya bu, pak, ini kita jangan ngerasa sukses, silakan. Kita jangan ngerasa sukses tamat puasa nih. Saya kasih contoh ya. Bisa ibu? Saya. Ibu bapak maaf ya, kalau semua orang puasa, nggak ada yang jualan saya tamat puasa, hebat nggak? Warung tutup, supermarket tutup, semua orang puasa, saya tamat puasa, hebat nggak? Biasa aja. Tapi kalau semua warung buka, semua supermarket buka, semua teman-teman orang di luar puasa, saya tetap puasa, hebat nggak kira-kira? Jadi agak aneh kalau orang puasa nutup warung supaya menghormati dia puasa. Aneh bu, pak. Hormati lagi puasa dong, kamu tutup lah. Terus belajarnya di mana gitu? Oke bu, pak. Sip ya. Sehingga nanti kita akan mengerti semua konteks ini menuju kepada hakikat. Hakikat tidak hanya bicara tubuh fisik, tapi masuk ke dalam konteks yang namanya jiwa. Dan kalimat penutupnya adalah di Quran dikatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang apa? Tenang. Ibu bapak kalau boleh mulai dicek tingkat ketenangan sebelum Ramadan berapa, habis Ramadan berapa. Kalau grafiknya nggak naik berarti cuma ikut pesta kuliner udah gitu aja. Dan ingat 30 hari bulan Ramadan itu latihan. Perang sebenarnya 1 Syawal. Awas di bulan Ramadan sedekah tiap hari, berbuat baik. 1 Syawal pelit lagi. Jangan bu. Jangan ya. Kenapa? Karena kita bicara tentang Ramadan yang lasting gitu inti. Oke? Salam. Oke ibu bapak? Sip ya? Paham ya? Dapat ya? Oke. Kita simpulkan. 1. Apa syarat puasa ibu bapak? Iya nih, bukan yang kita bahas barusan. Siapa orang yang dipanggil puasa siapa? Orang yang beriman. Yes. Siapa orang yang beriman? Yang ada knowledge dan ada kesadaran. Knowledge-nya udah ada ibu-ibu, bapak-bapak. Kesadarannya udah ada. Nah, udah checklist, udah bisa berarti. Berarti ada keterpanggilan. It's time nih. Saya mau rehat dulu 30 hari ke depan. Saya mau istirahat dulu 30 hari ke depan. Nggak mau terlalu sibuk, banyak main, banyak baca gadget, banyak sibuk ya, komen apa. Saya mau menggua dulu gitu kira-kira. Supaya apa? At least abis 30 hari kita menggua, at least abis 30 hari kita dalam tanda petik nih ya, hening. 1 Syawal kita menemukan diri yang baru gitu kan. Kita menemukan kebiasaan baru dan kebiasaan lama yang kira-kira ibu bapak udah nggak pakai, tolong dihilangkan. Jadi PR ibu bapak sebelum tanggal 1 Ramadan ini ibu bapak cari kebiasaan yang menurut ibu bapak harus dihilangkan dah gitu. Dicek nih, aduh apa ya? Kayaknya saya terlalu banyak komen deh misalnya. Kayaknya saya pelit deh misalnya. Sok ibu bapak cari. Karena masing-masing kita pasti beda. Nah 30 hari itu dilatih supaya kebiasaan buruk itu turun, volumenya menurun, dan kebiasaan barunya jadi naik gitu.
Ya, nanti ujungnya kita sebut sebagai Idul Fit. Ibu bapak ngomong-ngomong nanti ujungnya menuju fitrah nggak? Menuju fitrah nggak? Enggak, kembali ke fitrah, bukan menuju, bukan. Kenapa coba nggak menuju? Harus kembali. Karena kita lahirnya juga fitrah. Iya. Nanti kita bahas di Ramadan tahun depan ya, udah nanti kelamaan ya. Udah itu dulu lah ya. Oke ibu bapak. Terakhir, yang paling terakhir, saya nggak pernah bosan cerewet ngomongin tentang tujuan semuanya adalah takwa. Ibu bapak mau sholat rajin, tahajud, tadarusan, hatam, nggak takwa, nggak main aja, nggak mulia gitu maksudnya. Nomor satu orang yang takwa, saya selalu nggak pernah bosan ngulang-ulang, berhentilah jadi orang pelit, ibu bapak, itu nomor satu. Ya, yang tahu tingkat kadar pelit kita itu masing-masing. Tapi orang pelit biasanya diketahui sama teman-temannya, udah gitu aja. Teman-temannya pasti notice gitu, wah pelit, udah tahu lah ibu bapak. Ya, silakan dicek tingkat kepelitannya masing-masing. Ya, yang kedua, belajar untuk mengontrol ego. Dengan cara apa? Belajar dari reaktif menuju respon. Kalau ada apa-apa diem dulu, diam-diam, dengar dulu, pikirin masak-masak baru action. Jangan reaktif gitu. Nah, ini nomor 3 ibu bapak. Mumpung masih ada waktu, pandailah memaafkan kesalahan siapapun. Karena setiap dan semua kesalahan yang belum dimaafkan akan jadi beban jiwa kita. Yang kita bencinya mungkin udah kemana, tapi bebannya masih di sini. Yang rugi kita ibu bapak, bukan kita dan ibu bapak gitu ya. Karena kenapa? Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang banyak menyimpan dendam. Kenapa? Yang berharap yang dia benci mati, tapi yang makan racun tiap hari aku gitu. Nah itu lepasin si racun-racunnya dengan memaafkan. Oke ya ibu bapak ya? Sip ya? Oke ya? Jadi ibu bapak semoga 2026 Ramadannya different, bukan template gitu. Iya jangan gitu-gitu mulu, bosan atau bubar apa puasa gitu aja gitu. Tapi there is something different. Kenapa? Karena aku memulai dengan kesadaran bukan kebiasaan. Terima kasih. Ada manfaat obrolan kita pagi hari ini ibu bapak? Ada yang bisa dibawa pulang? Ingat ya, dibawa pulang bukan disimpan tapi dipraktekkan. Ya, jangan hanya disimpan sebagai pengetahuan, karena boleh jadi kita ini obesitas pengetahuan tapi minimal pengalaman kira-kira. Ya, saya rasa itu ibu bapak, karena akan ada acara lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya konklusikan ibu bapak paham aja nggak apa-apa, paham ya? Ya udah ya, udah sih, mantap. Hatur nuhun, terima kasih. Kita doa sebentar sebelum kita tutup, boleh ya? Kita hening, kita belajar hening. Hening, nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain, cuman diam, hanya diam. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak tepat, tidak baik. Itu semua datang dari kebodohan saya, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Karena hak mutlak kebenaran prerogatif hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk jangan tangguh, yuk jangan ragu, yuk selalu bersemangat untuk selalu di garda terdepan untuk bekerja sama, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Terima kasih, senantiasa Ibu dan Bapak sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Oh iya. Masih ada waktu kan untuk tanya jawab? Satu. Ada 2 pertanyaan. Oh iya, boleh. Dari saya lempar dari barangkali ada ibu-ibu hadirin sekalian yang ingin bertanya. Saya mohon satu pertanyaan dari depan dan satu pertanyaan dari sisi sebelah kanan. Juga ucapan selamat datang kami aturkan kepada Ibu Wulan Kalung Ketua IMAKI yang baru saja bergabung dengan kita. Terima kasih telah hadir di sini. Sekali lagi kami persilakan ada pertanyaan dari sisi depan. Boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Dana. Saya mau tanya, kadang-kadang kita membaca Al-Quran tanpa membaca artinya itu bagaimana Pak Ustadz? Sementara kita kan belajar untuk khatam ya Pak Ustadz. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Kita kan secara nggak langsung kita tuh khatam, terus nanti ulang baca lagi, tapi ngintip-ngintip artinya itu bagaimana? Sekali-sekali saya suka ngintip artinya, tapi nggak sampai di kelas sampai semua. Izin Bapak. Iya, makasih Bu. Saya langsung jawab Ibu ya. Ibu baca bagus. Tapi kalau tadi Ibu nggak ngerti, Ibu dapat petunjuk nggak? Enggak kan? Jadi yang lebih baik itu baca, dipelajari, paham. Baru jadi perilaku. Baca lagi, pelajari, paham, jadi perilaku. Karena output dari Quran itu bukan apa yang dibunyikan, tapi yang tadi saya cerita. Ketika kitanya sudah memiliki akhlak perilaku yang sesuai dengan apa yang kita baca gitu. Gitu Bu ya. Dan itu nanti berproses terus gitu. Intinya cuma satu aja Bu. Jangan puas karena udah hatam, udah gitu aja. Karena hatam tuh baru bunyi. Bagus sih, tapi baru bunyi. Nah kita naik dong levelnya. Bukan bunyi, tapi memahami, baru kita mengamalkan. Gitu Bu ya. Singkatnya gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi, masih ada waktu, boleh? Kalau tidak ada, akan saya tutup. Dari depan nggak ada. Udah nggak ada? Ya, ini udah pinter-pinter Bu, udah langsung gitu, paham? Udah nggak ada ya? Baiklah. Udah nih, nggak ada soal nih. Pak Ustadz masih punya waktu nih, masih ada satu lagi. Silakan ini yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Nama saya dengan Ibu Hartini. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ntar malam ini kan menjelang malam nisfu Sa'ban. Iya. Itu ada sunnah dan wajibnya dan kebaikan apa yang harus kita ambil dari dalam hari nisfu Sa'ban nanti malam. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, saya langsung to the point ya. Ibu dengan tarekat syariat, cara ada baca yasinan apa, itu semua jalannya. Tapi yang tetap Ibu nanti malam mau melakukan apapun, tetap ujung-ujungnya satu. Besok pagi semoga Ibu lebih dermawan, itu nomor satu. Yang kedua, lebih bisa mengontrol amarah. Dan output yang paling penting adalah kita bisa lebih memaafkan. Outputnya tetap ke situ gitu. Sehingga apapun yang kita lakukan, hakikat utamanya adalah menjadi orang yang takwa. Gitu kira-kira. Ya Bu ya, sementara itu ya. Sip. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Mari kita Pak. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin yang kami muliakan. Tanpa terasa kita telah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tausiah yang telah disampaikan. Semoga tausiah yang beliau sampaikan pada saat ini senantiasa dapat kita wujudkan dalam sisa hidup untuk menjadi hamba yang itu suka tahu dan ikhlas, menerima